Assalamualaikum sahabat Nusakir dimanapun Anda berada. Hari ini market sedang bearish ya teman-teman. Bitcoin itu di angka 40.700. Tapi itu tidak berlaku buat Baby Dogecoin teman-teman. Nah, Baby Doge ini malah ngepam hari ini ya. Itu dikarenakan Baby Doge listing lagi di salah satu centralized exchange besar di dunia teman-teman ya. Salah satu top 1 lah ya, tier 1 exchange di dunia saat ini. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman melihat good news yang sangat mantap banget ini buat Baby Doge ya. Seperti biasa buat teman-teman yang pengen beli Baby Doge ya, Anda bisa beli di Get.io ini ya. Buat Anda yang belum punya Get.io, Anda bisa daftar di link deskripsi, daftar Get.io, Maxi dan lain-lain ya. Jadi Baby Doge itu juga tidak hanya ada di Get.io ya teman-teman, tapi juga ada di Maxi ya. Itu salah satu centralized exchange ya, yang menjual Baby Doge ya teman-teman. Tapi selain itu Anda juga bisa beli di Trust Wallet ya gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk harga Baby Doge hari ini teman-teman di angka 3778, naik 17,36%. Keren banget ya untuk Baby Doge ini teman-teman. Dan kalau kita lihat candlesnya teman-teman, Baby Doge ini sekarang tadi tertingginya itu di kepala 41 ya. Ya, 41 dari terendahnya semalam teman-teman ya. Dari terendahnya itu 28. Jadi dari 28 langsung lompat ke 4180, tapi sekarang lagi koreksi gitu ya, lagi koreksi dikit ya, dari 41 tuh turun ke 3770 ya. Normal lah ya teman-teman, koreksi aksi take profit dari para whale yang sudah serok di bawah tadi ya, yang sudah serok di sini. Ya, buat para yang sudah para apa namanya paper hand yang sudah serok di sini, jadi wajar aja mereka take profit ya teman-teman. Tapi buat Anda yang beli Baby Doge memang untuk jangka panjang ya, ini bukan nggak seharusnya bikin kalian khawatir ya teman-teman. Karena kalau yang namanya holder itu dia beli dan dia sudah punya target ya. Kalau target saya sendiri Baby Doge itu Rp1 teman-teman, atau Rp1. Karena sekarang ini Baby Doge itu masih murah banget dan masih worth it banget untuk dibeli. Tapi itu menurut saya teman-teman, bukan menyarankan Anda untuk membeli, enggak ya. Kemudian kalau kita pengen lihat candlesnya di sini teman-teman, ya kalau kita lihat candles awalnya ini Baby Doge masih apa namanya, masih deep ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini polanya naik ya teman-teman. Ini adalah salah satu resisten terakhir Baby Doge ya teman-teman. Ada 3 di sini, 1 2 3. Dan kalau kita lihat polanya naik teman-teman. Memang ya Baby Doge ini adalah token hyperdeflasi ya teman-teman. Ya, hyperdeflasi itu token yang apa namanya, yang tidak mengalami inflasi teman-teman, tapi dia selalu mengalami kenaikan nilai. Kenapa kenaikan nilai? Dia supply-nya terus dibakar teman-teman. Baby Doge ini awalnya dibikin di supply-nya itu sebanyak 420 kuadriliun, dan sekarang itu sudah dibakar hampir 50% ya teman-teman. 40% lebih supply-nya sudah dibakar. Ya, jadi dia disebut dengan token hyperdeflasi. Untuk harga rupiahnya teman-teman ini betul-betul murah banget. Masih jauh banget teman-teman untuk dari Rp1. Berarti kalau untuk mencapai Rp1 teman-teman kita harus kill 1 2 3 4 5 zero teman-teman ya, sekitar 5 zero. Jadi kalau kita beli sekarang itu betul-betul murah banget. Apakah mungkin Baby Doge ini bisa sampai Rp1 teman-teman? Ya, sangat mungkin sekali ya, nothing impossible ya teman-teman. Kalau kita lihat Shiba Inu di tahun 2020 itu kill 7-0 kalau nggak salah saya ya teman-teman, kill 7-0 dalam kurang waktu dari 1 tahun. Apakah bisa terjadi dengan Baby Doge? Ya, nggak ada yang tahu teman-teman, bisa jadi ya, bisa aja ya, nothing impossible ya, karena Shiba Inu sudah membuktikannya 1 tahun kill 7-0, nggak ada satupun yang menyangka ya teman-teman. Maka dari itu kita harus belajar ya teman-teman, belajar untuk bisa hold keras gitu. Keren banget ya. Nah, kalau kita lihat candlesnya satu hari memang ngepam tinggi banget. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman gak usah khawatir, masih deep banget ya, masih deep banget. Ini ada 3 pola di sini teman-teman. Ya, 3 pola resistennya di sini Baby Doge ya. Top tour gitu ya. Keren banget. Untuk volumenya sendiri teman-teman tentu saja naik ya, volumenya Baby Doge ini. Yang naiknya itu volume 24 jamnya nggak tanggung-tanggung, naik sampai 350%. Saya juga baru nyerok tadi teman-teman $100, yaitu sekitar 425 triliun 800 420 miliar 808 juta. Dengan melihat apa namanya, token seperti Baby Doge ini ya, token besar dengan holder udah jutaan tapi volume perdagangannya 425 miliar, itu masih sangat kecil sekali teman-teman. Artinya dia peluang naik itu besar sekali. Kalau teman-teman lihat volume perdagangan Shiba Inu dalam 24 jam itu sudah di angka triliunan rupiah. Ya, sedangkan Baby Doge ini masih miliaran rupiah teman-teman. Artinya masih kecil ya, masih kecil banget ya. Sehingga potensi untuk naiknya itu sangat besar sekali.
Nah, jadi nanti teman-teman ya selain Get.io kemudian Maxi Baby Doors itu bakalan muncul di sini teman-teman, tempat belinya yaitu di Huobi. Nah, keren banget Huobi ini. Jadi Huobi ini sesuatu yang sangat apa namanya, membuat saya sangat senang sekali teman-teman ya, Huobi melisting Baby Doors ini. Ini dia teman-teman. Pertama tadi itu dia bikin 3 jam yang lalu ya, dari video saya dibuat ini dia bikin 3 jam yang lalu. Tapi setelah itu ya 1 jam setelah dia bikin itu teman-teman, dia langsung kasih informasi, "You ask, we listen." Kamu bertanya, kami mendengarkan, katanya ya teman-teman. Langsunglah di situ dia memberikan announce Baby Doors listing di Huobi Global ya, sehingga menyebabkan harga langsung pump tinggi nih teman-teman. Ya gila banget. Kenapa sih Huobi Global itu bisa bikin pump harga? Sedangkan kalau kita lihat kemarin Baby Doors listing exchange lain ya, kayak Bikonomi, apalagi kemarin yang baru-baru ini teman-teman, ya lupa saya ya, itu nggak ngaruh ke harga. Ya tentunya kita penasaran ya, kok bisa Huobi Global ini bisa mempengaruhi harga sebegitu drastisnya di saat market bearish lagi ya, bukan pula market dalam keadaan bullish. Ya dalam keadaan bearish dia bisa apa namanya, mempengaruhi. Inilah dia teman-teman jawabannya kenapa Huobi itu bisa mempengaruhi harga Baby Doors. Nah, sekarang teman-teman, kalau dalam peringkat coin market cap ya, Baby Doors itu adalah top 6 exchange dunia. Tapi kalau kalian lihat di tahun 2021 ketika Bitcoin ngepump kemarin waktu bulan November, Huobi ini di belakang Binance dia. Dia kemarin posisinya di sini. Ya, ketika Bitcoin ngepump tinggi kemarin ya di bulan November sampai 69.000, itu Huobi Global sampai nomor 2 dunia di belakang Binance. Dan menurut saya Huobi Global ini adalah satu exchange yang paling stabil, berada di top 5 dunia ya teman-teman, paling stabil. Cuman sekarang aja ya, sekarang lagi turun dia di bawah gitu ya, di nomor 6. Biasanya itu dia langganan ini teman-teman. Langganan di nomor 1 Binance, nomor 2 Huobi, kalau enggak di nomor 3 Huobi, nomor 2 Coinbase ya. Jadi dia itu adalah top exchange dunia teman-teman. Makanya Huobi Global listing Baby Doors itu harga langsung ngepump tinggi gila. Beda dengan exchange yang ecek-ecek kemarin ya teman-teman, itu nggak ada efeknya sama sekali buat Baby Doors. Tapi ketika Huobi Global listing langsung ya naik 20% lebih, gila. Ya bayangkan teman-teman apabila nanti disusul oleh Kraken, FTX, KuCoin, Bitfinex ya teman-teman, kemudian Coinbase, ya tentunya Baby Doors itu untuk Rp1 ke 1230 itu mungkin banget. Kenapa? Karena Baby Doors adalah token deflasi ya teman-teman, token hyperdeflasi, yang artinya semakin banyak transaksi teman-teman, maka akan semakin tinggi pembakaran dari Baby Doors ya. Oke, kemudian kita lanjutin teman-teman ke BSC Scan. Kita bisa lihat di sini supply Baby Doors itu 420 kuadriliun ya, atau 420.000 triliun teman-teman supply-nya. Tapi sekarang nggak sampai segitu lagi ya. Dia semakin lama umur Baby Doors ini dia akan semakin mengecil dan mengerucut ya teman-teman. Jadi dia kayak piramid gitu ya teman-teman. Ya makin lama usianya dia makin ngecil, makin ngecil. Jadi siapalah yang paling lama ngehold Baby Doors, dialah yang bakalan to the moon teman-teman ya. Kenapa supply Baby Doors ini dibikin besar ya, salah satunya adalah untuk mencegah wale ya teman-teman, untuk mencegah wale mengendalikan pasar. Jadi wale gak bisa kendalikan pasar ya, jadi siapa yang bisa kendalikan pasar, siapa yang paling lama hold, dialah yang bakal bisa kendalikan pasar. Itu tujuannya teman-teman, kenapa Baby Doors ini bikin supply yang sangat banyak. Untuk holdernya sendiri teman-teman, Baby Doors ini adalah salah satu meme anjing yang terbesar teman-teman ya. Bisa dibilang ya meme anjing terbesar kedua menurut saya ini teman-teman, di bawah Dogecoin. Karena Shiba Inu itu udah dilewati sama Baby Doors. Dan kalau Floki Inu teman-teman, ini tambah nggak bisa dibandingin ya dengan Baby Doors ya, jauh banget. Shiba Inu aja kalah dalam sisi holder, apalagi Floki Inu. Ya, jadi kalau untuk Dogecoin itu masih kalah ya teman-teman. Dogecoin itu punya sekitar 5 juta holder dan Baby Doors itu 1,4 juta. Apakah Baby Doors bisa mengalahkan Dogecoin ya sebagai bapaknya sendiri? Kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tadi saya bilang Baby Doors itu adalah token hyperdeflasi teman-teman. Nah, ya hyperdeflasi itu pembakarannya, dengan pembakarannya itu yang udah lebih dari 40% ya teman-teman. Dengan awalnya 420 kuadriliun supply ya, sekarang itu kalau kita lihat nih teman-teman ya, kalau kita lihat di BSC Scan itu nggak muncul ya teman-teman untuk jumlah pembakarannya, tapi kita masih bisa lihat nih teman-teman di
koin Gecko ya teman-teman ya. Suplai awal Baby Doors itu 420 kuadriliun ini ya, 420 kuadriliun. Kemudian sekarang pasokan yang tersedia suplainya itu ya tinggal sebanyak 159 kuadriliun lagi teman-teman. Udah banyak banget dibakar ya. Jadi semakin lama nih teman-teman suplainya makan habis. Kalau suplainya makin sedikit tentunya harga untuk Rp1 itu semakin mungkin dan semakin dekat dan semakin nyata banget ya teman-teman. Ya asalkan ya volume transaksinya terus tinggi, holder bertambah banyak ya. Karena kalau volumenya rendah otomatis supply bakal banyak di pasaran teman-teman. Tapi kalau volume transaksinya tinggi ya tentunya supply akan semakin tinggi terus ya, karena akan terjadi semakin kecil gitu ya, karena akan terjadi yang namanya kepemilikan dari holder, kemudian dia juga bakal terjadi pembakaran. Karena di sistem tokenomicsnya Baby Doors teman-teman, dalam transaksi buy dan sell itu juga ada burn otomatis ya teman-teman, walaupun nggak terlalu besar gitu ya, tapi ada burn otomatis di situ. Selain burn otomatis dari transaksi buy dan sell, Baby Doors ini juga punya fitur yang namanya burn bulanan teman-teman ya. Jadi Baby Doors itu punya burn bulanan yang biasanya di tanggal 1 ya teman-teman, pembakarannya itu tanggal 1 setiap bulan ya pembakaran Baby Doors itu teman-teman. Jadi kalau sekarang bulan berapa sekarang, bulan Februari, berarti besok di tanggal 1 bulan Maret lagi ya teman-teman, tanggal 1 bulan Maret untuk burn selanjutnya ya. Kemungkinan bulan Juni mungkin bakal terjadi pembakaran besar ya teman-teman, karena bulan Juni nanti itu genap 1 tahun umur Baby Doors ya. Jadi Baby Doors itu setiap bulan pembakarannya teman-teman tanggal 1 memperingati hari lahirnya Baby Doors setiap bulannya. Keren banget ya teman-teman konsepnya. Untuk teman-teman yang belum tahu, Baby Doors ini dia punya di 2 jaringan ini teman-teman, di jaringan Ethereum dan Binance Smart Chain. Jadi kalian bisa beli di Uniswap ya gitu ya pakai jaringan Ethereum, atau juga di PancakeSwap di jaringan Binance Smart Chain. Untuk proyeknya sendiri sangat banyak sekali teman-teman, bisa buka websitenya aja teman-teman ya. Banyak banget untuk proyeknya ya. Saya bisa sebutkan satu-satu teman-teman. Salah satunya adalah NFT, kemudian marketplace NFT, kemudian game dan juga metaverse teman-teman. Kemarin Shiba meluncurkan metaverse-nya, Baby Doors pun langsung meluncurkan metaverse-nya baru-baru ini ya teman-teman, keren banget. Oke gitu teman-teman, bagaimana, apakah Anda tertarik mengoleksi Baby Doors ya? Buat Anda yang belum punya Baby Doors ya, apakah Anda tertarik? Jika Anda tertarik, pastikan analisa dulu ya teman-teman, jangan sampai Anda kena FOMO gitu ya, tanpa tahu projectnya apa, main beli-beli aja tapi nggak tahu projectnya. Maka dari itu kenali projectnya Baby Doors ini dulu ya teman-teman, karena aset kripto ini dia menjual, dia kan adalah aset yang nggak ada fisiknya ya teman-teman. Dia nggak punya fisik yang untuk dijual. Jadi yang dia jual itu adalah teknologi, atau bisa disebut dengan proyek. Pasti Anda tahu proyeknya dulu teman-teman Baby Doors ini. Ya tadi saya sudah bilang ya, ada NFT, kemudian marketplace NFT, kemudian ada debit cardnya Baby Doors. Banyak banget ya teman-teman. Ya pastikan Anda sudah tahu itu dulu ya. Kalau pengen tahu projectnya sendiri, sebenarnya di YouTube saya ini udah banyak banget ya teman-teman, saya share projectnya Baby Doors ini ya. Jadi Anda boleh cari-cari di YouTube saya, atau juga Anda riset langsung di websitenya, atau baca white papernya Baby Doors. Terima kasih buat teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini ya teman-teman ya, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Baby Doors. Buat Anda yang sudah punya Baby Doors, tetap hold keras sampai sesuai dengan target masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.